Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amada al-islam bil pesantren. Wassalatu wassalamu ala bisyakalain wa ala alihi sahibul faizina wa darul amwat. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Mukarram Kiai Haji Habib Muhammad Rafi Akbar, dan yang saya hormati Ketua Umum IKPMU Al-Mukarram Ustaz Ahmad Zaidi Dahlan, dan juga para asatidzah keluarga besar pondok pesantren Miftahul Ulum yang saya banggakan dan yang saya cintai, wabil khusus para alumni dan adik-adikku para santri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Ucapan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh keluarga besar pesantren Miftahul Ulum kepada saya. Saya merasa tersanjung, saya merasa terhormat bisa diundang dan bisa hadir pada acara yang sangat mulia ini dalam rangka haul pendiri pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Mukarram atau Al-Makrullah Kiai Abdul Rahman Latif. Mudah-mudahan kehadiran saya ke sini bisa membuat sebuah hubungan yang sangat erat antara kami secara pribadi dan juga secara keluarga, karena kami pun sama-sama apa yang disampaikan tadi adalah sebagai orang pesantren, keluarga pesantren, keluarga kiai, tapi saya bukan kiai. Selanjutnya, sebelum saya menyampaikan, saya ta'aruf dulu, perkenalan. Nama saya Rushan dulu. Kenapa saya perkenalan? Karena dari bahasa tak kenal maka tak sayang. Betul kan? Tak sayang maka tak cinta. Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini dengan silaturahmi dan perkenalan orang-orang yang hadir sayang dan cinta sama saya. Amin. Nama saya Rushan dulu, yang artinya Rushan Ulum ilmu, itu sudah pada tahu. Tetapi panggil Rushan susah, apalagi orang Sunda. Rushan agak belepotan lidahnya. Maka panggilan saya yang paling mudah dan paling populer adalah UU. UU namanya cuma 2 huruf, irit. Dibolak-baliknya juga tetap UU. Baca depan UU, baca belakang UU. Jadi kalau manggil saya sudah saja UU. Kalau ada yang bertanya siapa wakil gubernur, ini. Saya dari Tasikmalaya, sama dari pesantren. Nama pesantren saya Miftahul Huda. Di sini namanya Miftahul Ulum. Kalau miftahnya sama dengan pesantren saya di Al-Iman Miftah. Kalau di sini ujungnya sama dengan nama saya Ulum. Gitu. Jadi insya Allah namanya juga sudah dekat, sama ikatan batinnya pun insya Allah akan semakin dekat. Masih saudara, sama-sama sebagai komunitas pesantren. Saya bukan kiai, saya politisi. Setelah saya keluar dari universitas, saya langsung mencalonkan anggota DPR di Tasikmalaya. Karena saya sejak kecil SMA menjadi pengurus partai, lalu kuliah juga pengurus partai. Tetapi terkadang sekolah saya terabaikan dengan komunitas lingkungan saya. Saya sering di pesantren, pernah suatu saat mau Ebtanas, mau ujian akhir, lupa saya. Kenapa? Karena di pesantren tidak ada sekolah, yang ada ngaji. Jadi di saat mau ujian saya sampai ini dijemput sama guru dari sekolah. Kok
belum siap mau sekolah, kan ini ujian, lupa. Atau kalau begitu jangankan menghafal, mau ujian, tanggal mau ujiannya pun tidak tahu sampai tidak datang ke sekolah. Kemudian di saat kuliah, karena jiwanya politisi, waktu itu ada waktu kampanye, lupa ada tentamen di kelas, di kampus. Teman saya kasih tahu, jam 9 ada tentamen, ada ujian. Waduh, lupa. Padahal waktu itu saya sudah pakai atribut partai, mobil juga sudah di branding dengan partai saya. Wah, saya kira daripada saya tidak ikut ujian, ganti baju, ganti mobil, berapa lagi saya masuk ke kampus dengan pakai mobil yang sudah di branding pakai partai, dengan baju partai, dimarahin saya sama satpam. Artinya saya memang bukan kiai, tapi mudah-mudahan jadi kiai, tapi saya politisi. Sejak kecil saya sudah menjadi pengurus partai. Keluar kampus langsung jalan anggota DPR. Tapi waktu itu saya tidak lulus litsus, karena dulu anggota DPR waktu zaman Orde Baru harus ada litsus, penelitian khusus. Kenapa tidak lulus? Mungkin satu dan lain hal. 99 ada lagi pemilu, saya nyalon lagi anggota dewan. Alhamdulillah, periode pertama berhasil, termuda. Periode kedua hasil lagi, langsung jadi ketua dewan dan yang lainnya. Sudah 3 kali menjadi anggota DPRD dan ketua DPRD, saya coba-coba nyalon bupati. Alhamdulillah berhasil. Maksud saya, kenapa saya menyampaikan hal semacam ini? Supaya memberikan semangat kepada para santri. Santri jangan merasa terhina, belajar di pesantren jangan merasa termarginalkan, tapi justru kita harus memiliki jiwa optimis. Kita adalah orang hebat karena kita adalah orang-orang yang belajar ilmu agama dan kita belajar tentang keimanan dan ketauhidan. Kita adalah orang yang hebat karena kita adalah orang yang beriman, begitu. Nanti adik-adik mau jadi siapa? Tergantung keinginan dan harapan. Yang jelas, masuk pesantren memiliki 3 program. 3 program pesantren. Mau jadi apa? Silahkan dari 3 program pesantren. Mana? 1, mencetak orang takwa. Itu kalau orang keluar dari pesantren harus menjadi orang yang takwa. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Kita tahu sendiri, jadilah orang yang takwa. Untuk pribadi, sholatnya benar, puasanya benar, akidahnya lurus, la ilaha illallahnya hebat, la mawjuda illallah, la ma'buda, la matluba, la maksuda illallahnya lurus, kuat, akidahnya hebat. Itu adalah menjadi orang yang takwa. Tujuan yang pertama masuk pesantren. Jangan sampai keluar pesantren akidahnya nggak benar, percaya kepada Allah, percaya kepada dukun. Keluaran pesantren percaya kepada peramal, keluaran pesantren percaya kepada ali, percaya kepada itu dan ini, berarti tidak lurus la ilaha illallah. Begitu juga keluaran pesantren, sholatnya nggak benar dan yang lainnya. Cepat diri menjadi orang yang takwa. Tujuan masuk pesantren ranking. Yang kedua, tujuan masuk pesantren adalah imamul muttaqin, menjadi pemimpin orang yang takwa. Pemimpin orang yang takwa. Jadi misalnya ustaz, jadi misalnya imam masjid, jadi misalnya tukang dakwah ataupun yang lainnya, sehingga orang takwa dipimpin oleh kita
Karena kita jebolan pesantren Miftahul Ulum masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu menjadi imam al-muttaqin, pemimpin orang yang taat. Siap? Tapi untuk menjadi orang memimpin takwa tidak bisa tiba-tiba. Harus pesantren juga, harus ngaji juga. Jangan sampai daulun mudilun, dia sudah sasar dan menyasarkan orang lain. Sekarang kan banyak, mohon maaf, ceramahnya hebat, tapi jelek-jelekan orang lain, jelek-jelekan pemerintah, jelek-jelekan ormas lain. Itu imam al-muttaqinnya KW, kan begitu. Nastriknya salah, baca kitabnya salah, itu ulamanya ulama dan KW. Makanya kalau santri Google, no, santri mondok, yes, kan begitu. Kami khawatir kalau nyangka belajar agamanya dari Google, ya jadi ulamanya jadi ulama Google, KW gitu. Ya, santri Google. Dan yang ketiga, pesantren itu memiliki tujuan ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, yaitu seperti pimpinan pada pesantren di sini. Punya pesantren, ada santri, ngajar, bobotoh di pesantren dan yang lainnya. Itu adalah produk paling tinggi daripada jebolan-jebolan pondok pesantren, dan insya Allah keluaran pesantren itu banyak yang ulama amilin di masa yang akan datang. Amin. Nah, jadi kita ini mau jadi apa? Mau muttaqin, mau imam al-muttaqin, mau ulama amilin, tergantung kita. Yang jelas masuk ke pondok pesantren termasuk ke Ulum, insya Allah menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Untuk menjadi muttaqin, imam al-muttaqin dan ulama amilin ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 1, kata orang Tasik mah, kudu boga pinta. Kak yang pertama kahayang. Tahu nggak kahayang? Orang ini orang berapa itu nggak kahayang? Cita-cita. Kahoyong. Kahoyong harus punya cita-cita, kemauan. Jadi dari sekarang adik-adikku para santri yang saya cintai dan yang saya banggakan, catatkan dalam hati kita itu ingin jadi apa. Jangan sampai kita hanya hidup bagai air mengalir. Jadi apa saja, yang penting sekarang ngaji. Nanti juga jadi orang biasa. Karena hidupnya biasa. Ingin jadi pengganti Jerry MJ, ingin jadi dasnatif, ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, catat dalam hati di sini. Ingin jadi UJ penggantinya, catat di sini. Ya, dari mulai sekarang setelah Pak pidato, catat dalam hati. Ingin jadi anak. Gantungkan cita-citaku setinggi langit, kan begitu. Kenapa orang lain tidak punya Mercy terbaru? Karena dia tidak punya cita-cita ingin punya Mercy terbaru. Kenapa orang lain punya Mercy terbaru? Karena keinginannya untuk punya Mercy terbaru. Jadi yang pertama harus punya apa? Cita-cita alias kahayang. Kahoyo. Sudah punya cita-cita belum? Nah, masuk muttaqin ulama. Yang kedua, kahayang kudu boga kadaek. Kadaek enggak? Kemauan mungkinnya. Kadaek itu daya ikhtiar, usaha. Nah, kalau kita ingin pintar ngaji, ya harus ngaji, harus menghafal. Kalau kita ingin jadi sarjana, ya harus sekolah. Ada daya ikhtiar. Karena
biasanya takdir Allah sesuai dengan syariat makhluk. Sekalipun karya dan kerja makhluk tidak memiliki daya upaya, semuanya takdir Allah. Cuma kebiasaan takdir Allah sesuai makhluk. Lapar, ingin kenyang, harus apa? Makan. Haus, ingin seger tenggorokan, harus apa? Minum. Ada seger, betul takdir Allah, tapi ada ikhtiar makhluk yang itisol air masuk ke sini. Kemudian kenyang, betul karena takdir Allah, tapi ada itisol. Kenapa? Karena ada nasi masuk. Tapi jangan punya anggapan ikhtiar makhluk memiliki daya upaya. Oh, saya sakit, kemudian ke dokter, sembuh, dokter menyembuhkan. Saya lapar, kemudian makan kenyang, nasi membuat kenyang. Kalau terjadi hal semacam itu memang kafir tawaiya kan yang dalam tauhid. Kalau begitu semuanya ku Allah, sakit ku Allah dan diam, pintar ku Allah, sukses ku Allah, mendingan diam, ngapain? Jangan sampai terjadi kafir jabariyah. Nah, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah ikhtiar harus maksimal, tetapi semua dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama hayat, kedua daya, ketiga harus memiliki keberanian dalam bersikap. Jangan punya anggapan, saya mah anak orang miskin, ngapain cita-cita jadi presiden? Saya mah orang nggak punya, orang bodoh, ngapain cita-cita jadi kiai? Hidup itu harus punya keberanian. Kayak Paulus, ya, di saat dilantik jadi bupati yang kedua, saya punya keberanian langsung deklarasi ingin jadi gubernur Jawa Barat. Dulu 2016 ditertawakan sama orang, dicibir di media, dihina saya. Mau apa, Pak Aher masih ada. Kemudian juga perjalanan masih jauh, baru aja dilantik jadi bupati, kok sudah deklarasi. Karena saya punya kahayang, kadaya dan keberanian yang ketiga, masa deklarasi waktu itu. Minimal terjadi gubernur juga, yang jadi wakil gubernur hari ini. Cita-cita yang ada, ikhtiar yang maksimal, keberanian dalam bersikap. Siap? Berani bersikap, berani? Kalau adik-adik sudah memiliki 3K, nih, jangan lupa 3. 1, luruskan niat. Apa niat kita? Mardotillah, ingin mendapat ridho Allah. Pesantren bukan ingin jadi kiai yang akhirnya dapat banyak duit, banyak duit ya. Ya terhormat ya. Itu mah hanya efek domino, tujuannya dapat ridho Allah. Jadi apa? Luruskan niat. Jangan ingin punya niat judulnya duniawi, tapi semuanya niat ukhrawi, ingin dapat ridho Allah. Yang kedua, kalau sudah punya niat, yang kedua harus kuatkan tekad. Kalau sudah punya niat yang lurus, kuatkan tekad. Kenapa tekad kita harus kuat? Karena di saat di perjalanan pasti ada halangan dan gangguan. Orang tua lama tidak ngasih bekal, biasa tanggal 5 sudah datang, tanggal 30 belum datang, goyah. Sedang pesantren sudah punya pacar memutuskan, goyah lagi. Ada yang begitu nggak? Ada nggak? Sedang pesantren, orang tua meninggal ataupun yang lainnya, pasti ada halangan dalam mencapai cita-cita. Maka poin yang kedua, kuatkan tekad, rabai-rabai semalaman, tidak ada yang mengganggu
tujuan kita untuk menjadi orang hebat, menjadi muttaqin, ulama-ulama. Dan yang ketiga, maksimalkan syariat kita untuk menjadi orang hebat. Oleh karena itu, adik-adikku para santri, anak-anakku para santri yang saya sangat cintai, yang saya banggakan, belajar di sini harus sungguh-sungguh, harus disiplin. Mumpung kita dapat anugerah dari Allah masuk di pesantren, berbeda dengan orang lain, mumpung kita masih ada yang membiayai, mumpung kita masih ada yang membimbing, maka belajarlah di pesantren dengan sungguh-sungguh. Nanti mau jadi muttaqin, mau jadi imam muttaqin, mau jadi ulama amilin, terserah. Ataupun mau mengikuti PAUD di politik, anggota dewan, bupati, wakil gubernur dan gubernur serta presiden, terserah. Yang jelas selama di pondok pesantren belajar 12 pan yang ada di pesantren harus dikuasai. Tauhid, fikih, tasawuf, tafsir, Quran, hadis, balaghah, nahwu, sorof dan yang lainnya. Maka itu kunci menjadi orang hebat di masa yang akan datang. Minimal alfiah harus paham. Wah, kalau ada yang nanya ini, coba alfiah pembuktian bisa, gitu kan? Kada unjeng adil Allah impun kajian tadi rumah kita dan Allah bukan coba jadi imun takik jadi takik di negara tiga ropa lawa kedoma dan yang lain bisa. Nah sore yang sunnah nahwunya hebat, balaghahnya hebat, kemudian itu istiarahnya hebat, maka akan menjadi manusia paripurna di masa yang akan datang. Jadi apapun kalau punya ilmu pesantren, insya Allah akan ada beda dengan orang lain di masa yang akan datang. Oleh karena itu adik-adik itu belajar dengan baik ya. Siap belajar dengan baik siap? Siap disiplin siap? Pulang sekolah ngaji. Ngaji semangat. Insya Allah kalau orang disiplin dalam segalanya akan menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Amin. Jadi kembali lagi 3 program pesantren, muttaqin, terus imam muttaqin, terus ulama ini orang takwa, pemimpin orang takwa, ulama yang mengenalkan ilmunya, punya pesantren, jadi kiai, jadi ustaz, jadi pesantren. Yang kedua, untuk menjadi orang sukses harus punya tiru. Ketiga, 1 kehayan, cita-cita. Kedua, naik kemauan. Yang ketiga, keberanian dalam sikap. Kalau sudah memiliki 3, maka jangan lepas dari pribadi kita sebanyak 3. 1, luruskan, kuatkan, maksimalkan syariat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon doa pada adik-adik para santri, santri-santri orang bersih, doanya dijabah. Mudah-mudahan mau 2024 jadi gubernur Jawa Barat. Wabarakatuh Quran Al-Fatihah. Sebagai orang pesantren, insya Allah tidak akan lupa di saat saya memimpin di Jawa Barat kepada pesantren dan para santri. Dan santri itu pun diharapkan mudah-mudahan semakin maju, santri semakin banyak, pemimpin sehat-sehat dan panjang umur. Jadi doakan mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.